Bertemu kembali dengan saya Kusnadi dalam perkuliahan mata kuliah pelaksanaan perkerasan jalan, mata kuliah pilihan kode mata kuliah SP701. Mata kuliah ini diajarkan pada semester 7. Jadi pada mata kuliah ini, pokok bahasan pertama adalah permasalahan umum konstruksi perkerasan jalan di Indonesia. Jadi pada pokok bahasan ini akan dibagi menjadi 4 bagian. Untuk bagian pertama mengenai latar belakang. Jadi latar belakang dari permasalahan umum konstruksi perkerasan jalan di Indonesia adalah yang pertama, setiap tahunnya itu pemerintah Indonesia mengeluarkan dana yang besar untuk pemeliharaan ruas jalan, baik pemeliharaan rutin maupun pemeliharaan lainnya ya. Nah, kalau kita lihat kan setiap tahun pasti ada pemeliharaan ruas-ruas jalan, baik itu jalan provinsi maupun jalan kabupaten ataupun jalan negara ya. Yang kedua, hal ini terutama karena banyak ruas jalan di Indonesia itu yang rusak lebih cepat dari umur rencananya. Jadi kalau kita lihat memang walaupun jalan baru paling hanya bertahan 1-2 tahun, setelah itu perlu pemeliharaan, terutama untuk jalan-jalan yang fleksibel ya, atau jalan aspal. Yang ketiga, sebenarnya jalan-jalan tersebut sudah direncanakan sesuai dengan standar desain yang ditetapkan oleh Bina Marga, akan tetapi kerusakannya masih tetap terjadi. Jadi walaupun perencanaannya sudah benar, pengerjaannya sudah benar, tapi tetap saja masih terjadi kerusakan dini ya. Nah, kalau kita tanya masalah kerusakan jalan di Indonesia, ada beberapa pendapat umum tentang penyebab kerusakan dini konstruksi jalan di Indonesia ya. Yang pertama, pendapat umum yang pertama itu beban lalu lintas yang sesungguhnya jauh lebih besar daripada beban yang menjadi dasar perencanaan perkerasan. Sebagai contoh misalnya untuk beban lalu lintas perencanaan biasanya untuk beban gandar normal misalnya itu hanya 8 ton. Tapi biasanya kendaraan yang lewat lebih besar dari itu. Yang kedua, pelaksanaan di lapangan yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Artinya dalam proses pekerjaan konstruksi jalan dianggap tidak sesuai dengan ketentuan atau persyaratan, bisa dari mutunya, standar pelaksanaannya, dan lain-lain. Yang ketiga, daya dukung tanah yang ada tidak mampu menahan beban atau jenis tanahnya yang menyebabkan kerusakan dini. Jadi mungkin kondisi tanahnya yang kurang bagus ya, sehingga tidak mampu menahan beban, sehingga terjadi kerusakan dini pada perkerasan. Yang terakhir, kondisi sistem drainase yang buruk dari jalan. Kalau kita perhatikan memang banyak sekali jalan-jalan di Indonesia, terutama daerah yang menuju keluar kota ya, biasanya tidak terlihat sistem drainasinya ya, sehingga jalan seringkali tergenang. Dan itu salah satu asumsi yang menyebabkan kerusakan pada jalan. Jadi faktanya, ya, kalau kita cek fakta itu sebagian jalan-jalan di Indonesia itu mengalami kerusakan dini
seperti yang disebutkan di atas ya. Itu memang sering terjadi. Terus yang kedua, perlu diketahui apa penyebab sebenarnya dari kerusakan dini. Jadi yang tadi kita sebutkan di atas itu kan baru asumsi ya. Nah, kita perlu cek fakta kondisi di lapangannya seperti apa. Jadi kalau kita lihat memang kendaraan yang lewat biasanya banyak sekali kendaraan yang odol ya, overdosis, overdimensi. Nah, ini salah satu penyebab terjadinya kerusakan pada perkerasan. Ini kondisi jalannya lepas agregatnya sehingga terjadi lubang, dan pada saat musim hujan biasanya ini akan terjadi genangan ya. Dan kalau kita lihat di kanan kirinya itu tidak terlihat adanya drainase. Kalaupun ada, sepertinya drainasenya kurang bagus ya. Dan ini kondisi jalan yang bergelombang ya, karena kondisi tanah dasar yang kurang bagus, beban lalu lintas yang besar, sehingga perkerasan di atasnya akan membuat alur ya dan bergelombang. Kondisi berikutnya adalah ini retak buaya ya, orang nyebutnya biasanya, karena retakan-retakan ini menyerupai seperti sisikat kulit atau sisik buaya. Dan ini biasanya bisa karena air, bisa juga karena kondisi tanah dasar yang kurang bagus, bisa juga karena kondisi materialnya tidak bagus ya, kurang elastis sehingga terjadi retak-retak seperti ini. Bisa juga karena misalnya sudah lama deh lapuk teroksidasi, sehingga pada saat dilewati kendaraan perkerasannya menjadi pecah-pecah ya, seperti ini. Nah, kalau kita pahami konsep dasar dan prinsip perencanaan konstruksi perkerasan jalan, jadi beban pada kendaraan itu bertumpu pada roda ya, jadi baik roda depan maupun roda belakang. Dari roda itu nanti akan diteruskan ke permukaan jalan. Nah, luasnya beban yang diteruskan atau disalurkan ke permukaan jalan itu seluas bagian roda yang menyentuh ke perkerasan. Nah, bentuk penyaluran beban dari perkerasan ke tanah dasar itu berbentuk seperti piramid. Nah, jadi makin ke bawah itu makin lebar. Dan kalau dilihat itu bebannya juga makin rendah makin ke bawah, karena yang tadinya kalau sistem piramid itu kan yang tadinya kalau yang bagian pucuk misalnya 2, nanti otomatis beban 1 ton ditanggung oleh 2 orang misalnya, akan ke bawah lagi ditanggung oleh 4 orang, ditanggung oleh 6 orang, seperti itu ya. Jadi yang tadinya 1 dibagi 2 menjadi 1 dibagi 4 menjadi 1 dibagi 8 misalnya, seperti itu. Maka makin ke bawah makin kecil. Nah, itu dari gambar terlihat distribusi penyebaran beban sampai pada tanah dasar ya. Jadi memang bebannya yang paling besar itu ditanggung oleh perkerasan yang paling atas ya. Nah, ini distribusi penyebaran beban rodanya ya. Jadi di situ ada berapa tegangan yang terjadi, berapa tekanan yang terjadi, dan berapa tarik yang terjadi ya. Jadi pada bagian atas itu kan terjadi tekanan, sedangkan lapisan di bawahnya, lapisan bagian bawah itu terjadi tarik. Demikian juga pada lapisan subgrade dan tanah dasar ya, seperti itu.
Nah, ini gambar prinsip beban berulang atau repetisi beban ya. Jadi tegangan dan regangan itu gambar tegangan dan regangan pada muatan berulang. Jadi kalau misalnya contoh di jalan itu ada kendaraan yang lewat dengan tonase 8 ton misalnya, itu akan terjadi stres dan strain ya yang berulang-ulang, tekanan dan tegangan yang berulang-ulang sampai pada batas tertentu nanti akan merusak atau memutuskan materialnya ya. Contohnya seperti kalau kita membengkokkan baja ya berulang-ulang, atau besi berulang-ulang, atau kawat berulang-ulang, bolak-balik, maka lama-kelamaan akan lelah, akan patek, dan akan putus ya. Sedangkan ini gambar prinsip kelelahan atau patek pada beberapa jenis beban ya. Jadi contohnya misalnya pada beban pada tegangan Q1 itu dia akan mengakibatkan terjadinya putus retakan setelah berulang 600 kali ya, misalnya seperti itu. Sedangkan pada yang kedua, pada tegangan yang kedua, itu akibat beban yang terjadi akan putus atau retak pada ulangan ke 660.000 kali. Sedangkan pada tegangan yang ketiga itu akan terjadi putus atau retak pada ulangan beban yang ke 6 juta kali. Jadi dari gambar ini terlihat bahwa tegangan yang tinggi itu akan mempercepat terjadinya patek ya, atau putus atau retak pada suatu material, pada perkerasan, atau baik rigid maupun fleksibel ya, seperti itu. Nah, ini untuk gambar standar axle load ya. Jadi pada beban gandar ini namanya. Jadi pada kendaraan dengan ukuran truk ya sedang, itu biasanya beban gandar pada as roda itu 8,16 ton. Nah, dari 8,16 ton itu didistribusikan ke 4 roda. Jadi masing-masing roda akan menahan beban 2,05 ton. Nah, ini beban as kendaraan menurut manual pemeriksaan perkerasan jalan dengan alat Beckleman BEM dari Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga nomor 01/MN/B/1983 ya. Jadi di situ ada konfigurasi sumbu dan tipe, ada berat kosong, ada berat muatan maksimum, ada berat total maksimum, ada UE 18 KSL-nya dan UE 18 KSL maksimumnya ya, seperti itu. Ini dari berbagai jenis kendaraan. Terus ini nilai axle load ya, atau equivalent axle load menurut Bina Marga ya. Ini juga sama, ada berbagai jenis kendaraan. Yang kedua, menurut petunjuk perencanaan perkerasan lentur jalan raya dengan metode analisa komponen Departemen Pekerjaan Umum atau SKBI 2.3.26.1987. Jadi untuk mobil penumpang itu satu ya, artinya jumlah muat totalnya 2 ton dengan distribusi beban 1 ton di roda depan dan 1 ton di roda bagian belakang. Terus untuk bus itu 1, 2 ya,
artinya 8 ton dengan distribusi 3 ton di roda depan dan 5 ton di roda belakang. Untuk truk berat, ini tandem ya, jadi 1 dan 2 H itu 13 ton dengan distribusi beban 5 ton pada roda depan dan 8 ton pada roda bagian belakang. Terus truk tandem atau tronton T122 itu 20 ton dengan distribusi beban 6 ton pada roda depan dan 14 ton pada roda belakang. Terus truk tandem gandeng T122 plus 2.2 itu 30 ton dengan distribusi beban 6 ton pada roda depan, 14 ton pada roda belakang bagian depan, terus 5 ton untuk roda bagian belakang dan 5 ton untuk roda bagian belakang berikutnya. Nah, ini konfigurasi roda truk di Indonesia ya. Jadi ada yang single ini, yang T11 seperti ini bentuknya, terus ada yang T12 seperti sebelah kiri itu ya. Ada tandem, ada semi trailer 4 axle dan seterusnya. Yang ketiga, menurut penelitian yang dilakukan Irmawan dan Mukhtar pada tahun 1990, jadi as tunggal itu gaya maksimumnya 200, beban maksimumnya 200 ton ya. Jadi masing-masing roda itu 6 ton. Jadi satu as satu roda atau SASR maksimumnya 16 ton. Itu masing-masing 4 ton. Ini disebut satu as 2 roda atau SADR ya. Terus yang ini tandem, jadi tandem kalau ini ya sebelah kiri itu gambar sebelah kiri itu dilihat dari samping. Jadi kalau misalnya ada bagian belakangnya ada 2 as dengan masing-masing roda sebelah kanan dan kiri itu 22 ya. Jadi beban maksimumnya 30 sampai 34 ton. Ini kategorinya 2 as 2 roda atau DADR ya. Nah, yang ini triple ya. Nah, kalau kita lihat sebelah kiri itu dari samping ada 3 as ya. Berat maksimumnya 40 sampai 45 ton. Jadi nanti distribusinya masing-masing bisa dihitung ya. Dibagi sebelah kiri ada 6, sebelah kanan ada 6. Jadi ada 12 roda bagian belakang. Equivalent single axle load asal ya, tabel konfigurasi korelasi beban as ke axle. Nah, seperti ini. Jadi ada yang dari metodenya Bina Marga, ada yang dari Esto, ada yang dari Irmawan dan Mukhtar, dan ada yang dari Mukhtar pada tahun 1999. Nanti bisa dilihat. Oke, demikian perkuliahan pada kali ini. Jadi dengan berakhirnya perkuliahan ini, nanti kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya, yaitu pada masalah umum kerusakan jalan di Indonesia di bagian kedua. Terima kasih.